Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera semuanya. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang prinsip dasar filsafat sains. Ini sebetulnya lebih cocok disebut matrikulasi ya, before philosophy of science ya. Biasanya orang belajar filsafat dasar ini akan membahas hal ini. Makanya saya masukkan kuliah tambahan, tapi kalau disebut inti ya ini inti begitu ya. Khawatirnya kalau tanpa inti ini nggak bisa mengikuti bahasan selanjutnya. Ya, jadi ada beberapa yang kita bahas ya, terutama kita akan bahas masalah prinsip non kontradiksi dan kausalitas hari ini. Yang lain-lainnya mungkin bahasan lain-lainnya bisa baca di buku filsafat sains itu bab 34 ya, saya rasa bab 345 ya, 3 bab. Bahasan kita nanti akan banyak dari bab 6 sampai 12 tuh bahasan yang sangat panjang dan cukup pelik ya. Oke. Saya minta izin, mungkin kita hormati dulu suara azan ini kira-kira 5 menit ya, kita break dulu. Silahkan kalau Anda ada yang mau sholat dulu atau apa ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah tenang dari sini ya. Rumah saya dekat dengan masjid, toanya keras, jadi mohon maaf tadi. Jadi pertama kita akan bahas dulu prinsip non kontradiksi. Apa itu prinsip non kontradiksi? Sebenarnya kalau diringkas itu dalam satu kalimat saja ya, sesuatu adalah sama dengan dirinya sendiri dan tidak sama dengan yang bukan dirinya. Ya, ini kelihatannya suatu hal yang sangat trivial ya, satu hal yang wah itu mah udah pasti. Saking kelihatan jelasnya ini justru yang menuliskan prinsip ini secara formal dalam sejarah filsafat barat adalah one of the father of philosophers yang namanya Aristoteles ya. Di buku di karya-karya beliau termasuk Metaphysics yang kebetulan itu saya punya di rumah ya. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi baru Aristoteles itu menuliskannya. Yang kalau di dalam tulisan Aristoteles itu terdiri atas 3 prinsip ya. Identity principle, prinsip ketidakmungkinan atau ketiadaan kontradiksi, dan prinsip ketiadaan batas. Identity principle ini A adalah sama dengan A. Prinsip ketiadaan kontradiksi itu A adalah tidak sama dengan negasi dari A atau yang bukan A. Dan prinsip ketiadaan batas ini mengatakan tidak mungkin A sekaligus sama dengan B dan sekaligus tidak sama dengan B. Atau tidak mungkin A itu sekaligus sama dengan A dan sama dengan yang bukan A. Jadi nggak bisa nyampur lah gitu. Nah, menurut prinsip non kontradiksi ini ya seluruh
pencarian kita, pencarian saintifik kita, ya kita mau ngomong apapun ya, di alam saintifik, di tulisan apapun, bahkan kalau kita sedang bicara agama dan bicara apapun ya, mau nggak mau, sadar atau tidak sadar, akan mengikuti prinsip non-kontradiksi ini. Karena kalau kita bisa menerima bahwa sesuatu itu melanggar prinsip non-kontradiksi, ya semua pembicaraan kita itu meaningless atau kehilangan artinya. Jadi para filsuf menyebut prinsip non-kontradiksi ini the very principle of philosophy, ya, kesangat prinsipan dari filsafat. Dan secara lebih populernya biasanya kebenaran yang dihasilkan oleh prinsip non-kontradiksi ini disebut kebenaran konsistensi. Ini konsisten secara logik enggak? Jadi misalnya kita bisa dengan mudah membuktikan sebagai gambaran ya, kalau jumlah akar yang berbeda suatu persamaan kuadrat itu maksimum ada 2 akar. Kalau ada 3 solusi atau lebih dari sebuah persamaan kuadrat dan solusi itu adalah bilangan real yang berbeda, itu pasti tidak konsisten secara logis. Ya, Anda bisa bayangkan saja kalau ada persamaan kuadrat itu biasanya dituliskan x kuadrat plus ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Atau kalau Anda bayangkan dalam kurung ya, saya buatkan PowerPoint supaya Anda bisa lebih membayangkan mungkin ya. Jadi misalnya ada lebih dari 2 ya, akar yang berbeda jawaban dari sebuah persamaan kuadrat ya. Katakanlah A, B, C, ada 3 ya. 3 akar yang berbeda ya. Ini untuk mempermudah bahasan kita di mana A, B, C itu tidak sama dengan 0 ya. Ya. Maka ini dengan mudah kalau Anda uraikan ya, X pangkat 3 plus katakan ada suatu angka gitu, alfa X kuadrat plus beta X plus gamma sama dengan 0. Ya, ini kelihatan langsung ini bahwa ini pasti, jadi ini kalau kita lihat nih, kalau kita menyebut bahwa persamaan kuadrat itu bisa memiliki 3 akar yang berbeda ya, 3 akar yang tidak 0 yang berbeda misalnya, maka terjadilah kontradiksi. Karena ternyata setelah kita tuliskan lagi persamaan itu, pangkat tertingginya 3 bukan 2 ya. Nah ini kata lainnya orang menyebutnya adalah inkonsistensi, tidak konsisten. Nah ketika di dalam sebuah pernyataan yang hendak kita uji tadi adalah bisa sebuah persamaan kuadrat memiliki lebih dari 2 akar real yang berbeda, maka dapat dengan mudah dibuktikan terjadinya inkonsistensi. Karena ada inkonsistensi, maka pernyataan tersebut yang kita sebut pernyataan P lah misalnya, ini tidak bernilai kebenaran, tidak mungkin ya. Impossible, atau dengan kata lain itu salah ya. Nah,
Ini adalah contoh penerapan dari prinsip non kontradiksi dan ini banyak banget ya. Luar biasa banyak. Untuk memberi gambaran contoh yang paling gampang biasanya menggunakan contoh-contoh matematis ya. Banyak sekali kebenaran-kebenaran yang bisa dibuktikan dengan menerapkan prinsip non-kontradiksi bahwa tidak boleh ada kontradiksi. Tidak hanya kebenaran matematis, juga termasuk di dalamnya kebenaran filosofis ya. Nah, dalam filsafat ini malah banyak sekali digunakan. Bahkan boleh dikatakan ya konsistensi ini biasanya alatnya para filsuf untuk membedah apakah sebuah filosofi yang diajukan oleh seseorang itu reasonable, masuk akal atau enggak. Jadi syarat minimumnya dia harus tidak boleh melanggar prinsip non kontradiksi. Nah, prinsip yang sangat mendasar ini baru diformulasikan secara formal atau dituliskan oleh Aristoteles ya dalam bukunya Metaphysics ya. Nah, ini kita memberi contoh sebuah analisis wacana ya. Misalnya ada pernyataan filosofis yang dipercaya oleh para sebagian filsuf dulu sekitar abad ini cukup populer sekitar tahun 1800-1700-an ya. Jadi sebetulnya historically proposisi yang disebut positivisme atau empirisme radikal ini, pernyataan dasarnya adalah seperti yang saya tuliskan bahasa mudahnya, tidak ada kebenaran apapun kecuali harus bisa diindra. Jadi para positivis radikal itu mengatakan bahwa kalau sesuatu yang nggak bisa diindra itu nonsens, ya nggak punya nilai untuk dipikirkan, nggak punya nilai kebenaran. Jadi kalau orang ngomong hantu, ngomong apa aja nggak bisa diindra, nggak perlu dipikirin, tuh nggak punya nilai itu. Nah, termasuk di dalamnya tentu hal-hal yang gaib seperti kalau kita ngomong akhirat, ruh, jiwa, ya buat positivis yang real itu ya mata kita ya, makanan yang bisa kita rasakan ya, yang bisa diindra ya. Sebelum kita melakukan analisis wacana ya, sebetulnya kenapa muncul positivisme itu kita bahas di buku kita juga ya. Bisa Anda baca juga di banyak sumber ya. Jadi di abad pertengahan dulu sempat ada era keemasan integrasi antara filsafat, teologi dan sains ya. Ada seorang filsuf yang kebetulan dia itu seorang Katolik ya, namanya adalah Santo Thomas Aquinas. Ini sebetulnya gaya filsafatnya itu sangat mirip dengan Ibnu Sina, Al-Farabi, Aristoteles ya. Dia itu menulis buku namanya Summa Theologica, kira-kira 5.000 halaman ya. Dulu saya print bukunya itu ya, saya baca juga. Jadi saya membaca tidak dari sumber kedua ya. Jadi ya kalau kita baca tentang bukti ketuhanan, ketunggalan Tuhan dan lain-lain itu ya nggak ada beda sama Ibnu Sina dan Aristoteles dan lain-lain, ya nggak ada beda. Kebetulan kekuatan filsafatnya ini demikian dahsyat, tapi dia tidak hanya ahli filsafat ya. Kenapa Summa Theologica itu sampai 5.000 halaman tuh dia membahas sampai bunga dan lain-lain ya. Jadi sampai hal-hal yang kalau
dalam bahasa Islam sekarang itu fikih lah ya. Nah, sehingga dia menawarkan sebuah totalitas yang kebetulan pengikutnya cukup banyak lah. Nah, mungkin pengikut itu tidak semua sehebat founding fathers-nya. Ada suatu masa di mana sebagian pengikut-pengikut ekstrim yang radikal ini termasuk diantaranya sangat percaya bahwa pusat semesta itu adalah bumi ya, yang disebut geosentrisme. Nah, itu pada era pertengahan karena kekuatan agama pada saat itu di Eropa itu luar biasa ya. Nah, orang-orang yang berpandangan berbeda ini bisa dipersekusi, dan itulah yang terjadi pada beberapa saintis di kisah yang sangat terkenal dari Galileo Galilei dan lain-lain. Nah, jadi percaya bahwa misalnya tata surya itu adalah bumi itu bukan pusat semesta, tapi matahari itu adalah pusat semesta ya. Itu adalah hal yang dianggap heretik atau bid'ah ya, atau sesat gitu. Nah, ini interaksi antar agama dan sains seperti ini sangat berpotensi untuk berulang, tidak hanya di satu jenis agama ya, tapi berbagai agama ya. Seperti yang kita ketahui di abad 21 ini, dalam saya sendiri seorang muslim ya, dalam Islam sendiri itu ada kaum radikal ya, kaum radikal yang sering kita sebut dengan ISIS itu, yang mereka itu temuan sains apapun yang berbeda dengan penafsiran agama mereka itu ya dianggap sesat. Nah, ini sangat membahayakan sekali. Nah, kondisi di abad pertengahan itu menimbulkan semacam kayak gerakan intelektual ya, agar sains itu bisa berkembang ya. Sebagian pemikir melangkah lebih jauh, melangkah terlalu jauh ya. Ya udah, yang gaib-gaib ditolak aja sekalian. Nah, ini adalah salah satu motivasi munculnya positivisme radikal ya, yang sempat cukup lama menduduki tahta filsafat sains yang dipercaya sebagian ilmuwan. Saya bilang sebagian karena sebagian lain nggak percaya itu juga ya. Ilmuwan-ilmuwan besar di abad tahun 1700-1800 nggak pernah percaya itu juga begitu. Ya, itu historical ya. Nah, tapi coba kita masalah historical ini kita tutup dulu. Coba kita gunakan analisis konsistensi atau analisis dengan prinsip non kontradiksi ya, untuk melihat kebenaran proposisi ini. Proposisi ini konsisten nggak secara logik ya. Tidak ada kebenaran apapun kecuali harus bisa diindra. Atau bahasa lainnya, kalau sesuatu itu nggak bisa diindra ya udah nggak usah dipikirin, dia nggak punya nilai kebenaran.